Shalom Alehem Besem Hamasya, salam sejahtera bersama kami. We are for Murtadin ya teman-teman. Kembali lagi ini dengan tema manusia yang berdosa kok Yesus yang mati. Alkitab menjawab dengan narasumber kita Pak Pendeta Bram. Ya teman-teman, sebelum mulai acara bisa diklik tombol like, share, and subscribe-nya ya. Ada Facebook Lindsay Murtad, ada WM Apologetics, ada channel Sambal Buat, ada channel Alhayat. Yang mana nih Alhayatnya? Bentar ya teman-teman. Oh, Alhayat Murtadin Center Indonesia dan channel narasumber kita Pak Bram Manaha. Ya, silakan di share, di like ya teman-teman. Ya kita sambut aja ini narasumber kita. Shalom Pak Pendeta Bram. Oke, shalom, Alekem. Tuhan memberkati semuanya. Ya, langsung aja ya, bro. Iya, Pak Pendeta, silakan. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan shalom Alekem untuk kita sekalian. Baik teman-teman yang sudah ada di room maupun yang ada di live chat. Kali ini kita akan membahas pernyataan seorang polemikus Islam ya yang bernama Ustadz Ipung, yang mungkin tidak asing lagi di dunia apologetika ya. Dia berkata baik di YouTube, di TikTok maupun Snack, FB ya. Dia mengatakan bahwa kok enak manusia berbuat dosa, Yesus disuruh untuk mati atau menanggungnya gitu. Ya karena itu kita akan mengawali hal ini dengan kita membaca sebuah ayat Alkitab yang sangat familiar bagi orang Kristen, dan saya percaya bahwa mayoritas daripada orang Kristen pasti hafal ayat ini ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, brother, boleh ditampilkan. Yohanes ya, pasal 3. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Iya. Nah, kalau Ustadz Ipung tahu bahwa enak, ya kalau enak, di mana manusia berbuat dosa dan Yesus disuruh untuk menanggungnya, ya Tuhan Yesus mau berkorban untuk menanggung semua dosa manusia karena kasih-Nya. Lalu mengapa Ustadz Ipung tidak mau ikut Yesus? Kan enak. Ya kan? Ustadz Ipung tinggal buat dosa, nanti Yesus yang tanggung kok, kan begitu ya. Kalau memang mengatakan enak begitu. Ya. Malah mengikuti Allah yang menyuruh berbuat amal gitu kan. Sudah susah-susah berbuat amal supaya apa? Selamat. Sekalipun nabinya sendiri konon ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia mengatakan bahwa amal saleh itu jadi sampah di akhirat. Dan semua perbuatan amal itu tidak mampu menyelamatkan menurut nabinya Ustadz Ipung ya, di mana di dalam hadis sahih Al-Bukhari ya, ayat nomor yang ke-470, ada enggak bro, bisa ditampilkan? Kalau enggak bisa saya bacakan saja. Saya bacakan aja ya. Dibacain aja Pak Pendeta. Ya, jadi di situ di dalam hadis sahih Al-Bukhari, nanti kalau Ustadz Ipung atau para polemikus mau ya klik sendiri, cari sendiri ya. Dikatakan di sana dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya. Ya, lalu seorang laki-laki bertanya, engkau pun tidak, wahai Rasulullah?
Rasulullah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku juga tidak. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Akan tetapi tetaplah kalian berusaha berbuat dan berkata yang benar. Jadi Ustadz Ipung, kalian kan sering kali mengatakan bahwa berbuat amal baik, amal soleh, ya kan? Dengan sholat 5 waktu, kemudian memberikan sedekah, kemudian macam-macam lah, naik haji, umroh, dan lain sebagainya. Pokoknya semua hal yang baik lah menurut Islam gitu kan. Tetapi di sini nabimu mengatakan bahwa amal saleh itu tidak menyelamatkan. Jadi percuma kamu tuh sholat 5 waktu nunggang-nungging sampai jidat kamu tuh lo jadi kayak apa kepala badak gitu. Kamu naik haji, kumpul duit, naik haji, umroh, itu juga tidak menyelamatkan kamu. Sampah, jadi sampah gitu kan. Nah, jadi kamu disuruh pontang-panting berbuat amal, toh tidak menolong. Ya. Nah, tetapi nabimu ya menyelamatkan diri di sini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada dia. Kalian enggak. Tetapi lucunya di sini amal soleh itu dia bilang enggak menyelamatkan kalian, ya. Seperti balut sampah yang dibuang ke tempat sampah, kalau sampah pun masih bisa didaur ulang, ini enggak bisa lagi nolong kamu. Tetapi lucunya dia suruh tetap kalian pontang-panting melakukan amal soleh, ya, dengan apa? Berusaha untuk berbuat dan berkata yang benar. Lah, udah tahu itu jadi sampah, ndak berguna, ndak menolong, kok disuruh kalian lakukan. Karena apa? Karena dia saja yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Kalian ndak. Jadi Ustaz Ipung, kasihan deh lu gitu. Lah, terus kamu katakan bahwa enak ikuti Yesus berbuat dosa, Yesus yang tanggung lah. Kenapa kamu ndak buang itu agama itu terus kamu ikuti Yesus gitu loh? Nah, kenapa bodohnya seperti itu ya? Bahkan Allah ya yang disembah oleh menetapkan untuk wajib masuk neraka. Surah Maryam brother. Ayat 71 ditampilkan. Kalau ini boleh ditampilkan. Oke, waktu kita ditahan. Salah. Ya, surah Maryam ayat 71. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Waduh, beda lagi. Iya. Jadi begini Ustadz. Anda kan Ustadz selalu mengajar umat. Ya kan, ketika Anda dakwah, baik di masjid maupun di dalam tausiah-tausiah, pastikan kamu bilang kita harus beramal soleh biar bisa masuk surga, dengan amal soleh itu membawa kita ke surga, kan begitu? Sedangkan Nabi Anda mengatakan bahwa itu tidak menyelamatkan Anda. Lah, tapi di sini Allah mengatakan ya kamu pasti masuk neraka, kamu dakwahin orang supaya masuk surga, kamu tetap masuk neraka gitu loh. Lah, kalau kamu sudah bersusah payah setengah mati dakwah sampai ulat lehermu mau putus, kepalamu pusing, kamu kehujanan, kepanasan, kamu pergi untuk mendakwain orang, tapi kamu tetap ditetapkan masuk neraka. Alangkah bodohnya, kenapa kamu katakan bahwa enak loh berbuat dosa, tapi Yesus yang nanggung? Kenapa kamu tidak ganti ikut Yesus? Itu loh Ustadz Ipung. Ya, kasihan kamu. Ya, Ustadz Ipung ini ya, saya dengar konon beliau adalah seorang mu'alaf ya. Ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau salah ya boleh dikonfirmasi sama orang yang tahu persis gitu. Tapi saya dengar kabar angin itu ya dia ini adalah seorang mu'alaf gitu. Entah dari Kristen atau ya dari mana, tetapi kayaknya dari Kristen begitu ya. Jadi Ustadz ini ya mengungkapkan hal ini. Ya, mengungkapkan hal ini. Enak
Ya, enak manusia berbuat dosa, ya. Yesus disuruh untuk menanggungnya gitu, ya. Nah, sebenarnya ini adalah bentuk keputusasaan dan iri hati daripada Ustadz Ipung ini, ya kan? Ini bentuk keputusasaan pertama. Yang kedua adalah iri hati. Karena apa? Mereka disuruh berjuang sendiri, ya, pontang-panting sana sini, tetapi ujung-ujungnya masuk neraka. Ya, seperti yang diungkapkan tadi dalam surah Maryam ayat 71 tadi. Itu loh. Jadi mereka putus asa. Waduh, terlanjur mandi, ya kan, terlanjur basah sekalian mandi gitu loh. Jadi dia mau kembali ke agama asalnya, malu, ya kan? Dia mau tinggalkan Islam, takut dikeroyok, karena memang dikatakan siapa yang keluar dari agama ini harus dipenggal, kata nabinya dan kata Allahnya, gitu kan? Nah, jadi makan buah si malagama ini Ustadz satu ini kan, dan para polemikusnya, ya. Oh ya, soal enak ya kalian berbuat dosa tetapi Yesus disuruh menanggungnya gitu kan. Ustadz Ipung ini waktu bersolek gitu kan, sebelum pergi dakwah itu bercermin enggak ya? Ya, atau mungkin cerminnya kurang besar ya. Sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya gitu, atau mungkin kacanya itu buram, atau kacamata Ustadz Ipung ini terlalu tebal, mungkin belum dikir ulang, jadi kabur. Jadi dia tidak melihat apa yang ada di cermin itu gitu loh. Ya. Jadi kok enak kalian umat Umi ini seenaknya ya kan, perhatikan di situ ya. Dia ini lupa gitu loh. Dia satu tidak kuasai Alkitab. Ya, jadi kalau dia dulu konon orang Kristen kemudian mualaf, ya wajarlah karena tidak ngerti Alkitab kan. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa ya mereka sendiri diajarkan bahwa mereka berbuat dosa sebanyak-banyak setinggi gunung, tapi nanti di hari kiamat itu orang Yahudi sama Nasrani yang akan menanggung dosa mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani yang mereka katakan bahwa itu adalah orang Kristen itu jadi juru selamat loh. Bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang Yahudi dan orang Nasrani itu jadi juru selamatnya mereka, ya. Jadi enak aja ya kalian buat dosa setinggi gunung gitu, kemudian nanti dosa kalian itu dikasih dipikul sama Yahudi sama Nasrani, lalu kalian masuk surga. Wah, enak kali. Kalau kamu mengatakan bahwa kok enak manusia berbuat dosa, Yesus disuruh. Loh, kami kembalikan, kok enak sekali kalian buat dosa kemudian ditanggungkan ke kami gitu kan. Kami yang berbuat baik dan hal yang benar. Loh, dosamu malah ditanggungkan kepada orang Nasrani dan orang Yahudi, orang Nasrani yang kalian sebut sebagai orang Kristen gitu loh. Nah, bisa enggak bro? Itu ditampilkan hadis sahih Imam Muslim. Bentar ya, Nomornya kalau ada, nomornya 4971. kayaknya harus di-searching dulu nih Google. Oh iya ya, coba. Kalau enggak ada saya baca aja gitu. Kalau masih lambat kan. Ya. Hadis apa pendeta? Hadis Muslim. Hadis Muslim nomor 4971. Ini aku tampilin, aku mau nyari dari Google. Kalau hadis nggak pernah ada nyimpen. Oh begitu ya, oke lah. Nanti suruh bro siapa tuh yang kasih, bro Pelurus kalau nggak salah itu. Ya. Telah menceritakan kepada kami dari mana ya? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi Nasrani.
Bro berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burda berkata, maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia Iya. bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi SAW? Aku menjawab, iya. Iya. Ya, jadi Ustadz Ipung, ini kamu sendiri tidak menguasai kitabmu. Kami bersyukur sebagai orang Kristen, justru kami kuasai kitab-kitab kalian. Mau kitab kalian apa? Kitab apa? Ayo. Mau sejarah? Ayo. Mau hadis? Ayo. Mau yang sahih maupun yang palsu semua? Ayo. Kita tampilkan. Kita main data saja. Ya kan? Al-Quran. Ayo. Ini lo enak aja lo buat dosa. Apa namanya, sodomi orang, kau rampok orang, kau buat hal-hal yang najis. Kemudian di hari kiamat enak ya ditaruh di apa namanya umat yang konon menurut Allah itu adalah kafir, kaum kafir gitu ya. Kok kami bisa jadi juru selamat buat kalian itu loh. Seenak perut kalian buat dosa. Ya kan, bunuh orang sana sini. Di pesantren-pesantren kalian main liba saja. Murid-murid kalian nanti dosanya ditanggung sama orang Yahudi sama Nasrani gitu. Enak aja loh. Siapa lo? Ya kan? Oke, kita kembali ke ungkapan Ustadz Ipung ya dan para polemikus RT 6 ini ya. Kenapa enak dan Yesus disuruh mati menanggung dosa kami gitu? Kan begitu pertanyaanmu. Karena sebagaimana dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, ya, itu sebagai bentuk kasih Tuhan kami yang teramat besar melampaui kasihnya pada dirinya sendiri. Ya, di sana dikatakan apa? Boleh ditampilkan bro, sambil ditampilkan saya bahas. Di sana dikatakan, ya Yohanes 3 ayat 16 tadi bro. Oh iya. Ya, di sana dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi, Tuhan Allah kami itu sangat mengasihi manusia yang ada di dalam dunia ini. Ya, manusia dunia di sini bukan dunia globe, bukan. Tapi di sana dikatakan kosmeo. Kosmeo itu artinya dunia yang terhias. Terhias oleh apa? Dosa. Itulah kata kosmeo ini diambil menjadi kosmos, kemudian kosmetik. Nah, kosmetik itulah yang dipakai untuk alat perias. Jadi dunia yang tadi Tuhan ciptakan suci kudus manusia di dalamnya, sekarang sudah terhias dengan dosa. Nah, karena Tuhan sangat mengasihi manusia yang sudah terhias dengan dosa ini, tidak ada kebenaran, dia mau datang mati untuk mereka. Dia mengaruniakan anak tunggalnya yaitu Sang Firman, Sang Mesias. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal, tinggal bersama-sama dengan dirinya di surga. Itu yang menyebabkan dia mau datang menanggung dosa itu. Untungnya bagi Tuhan, enggak rugi. Tetapi karena kasihnya, melampaui kasihnya kepada dirinya sendiri, dia rela melakukan itu bagi manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan secitra dengan dirinya. Itu loh. Ini yang kamu tidak tahu. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 26 brother dan 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 27. Baik. Mengapa Allah Tuhan Allah kami itu sangat mengasihi kami? Serupa, segambar, atau kata yang biasa kalian katakan sebagai citra ya daripada dirinya sendiri. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ya, jadi mengapa
rasa cinta kasih Tuhan Allah itu kepada manusia itu melampaui cintanya pada dirinya sendiri. Buktinya apa? Dia mau relakan dirinya untuk datang ke dalam dunia, disiksa, disalibkan demi untuk manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan segambar dengan dirinya, secitra dengan dirinya. Jadi jangan bilang perempuan itu seperti anjing, seperti keledai, seperti iblis. Jangan. Perempuan itu sederajat dengan laki-laki. Laki-laki itu hanya dikasih wewenang sebagai pemimpin. Tidak lebih hebat dari perempuan. Itulah sebabnya Alkitab katakan wanita itu menjadi penolong bagi suami. Lah penolong kan lebih hebat dong daripada yang ditolong. Gitu. Jadi kamu jangan mengatakan bahwa kebanyakan daripada perempuan itu tinggal di neraka karena mereka seperti setan. Jadi kalau ada perempuan lewat terus matamu jelalatan, kamu bilang dia setan. Kau yang setan. Kau yang setan, kau bilang perempuan yang setan. Matamu itu yang ditutup. Ya. Nah, itulah sebabnya sejak awal manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah kami itu tidak memusnahkan langsung dan masukkan ke dalam neraka atau membinasakan. Tetapi Tuhan Allah mengorbankan binatang yang tidak bersalah dan membuat kulitnya menjadi pakaian bagi manusia itu. Itu loh. Kejadian 3 ayat 21, brother. Baik. Ya. Ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Iya. Jadi Tuhan Allah tidak memusnahkan mereka. Justru binatang yang tidak melawan, tidak melanggar firman Tuhan, dia korbankan untuk ambil kulitnya buat pakaian untuk Adam dan Hawa sebagai bentuk sayangnya kepada mereka. Walaupun mereka sudah berdosa, sudah bersalah, melanggar perintahnya. Tidak seperti iblis juga. Ketika dia bersalah, berdosa, langsung dilemparkan dari sorga, tinggalkan sorga. Begitu. Ya, inilah Ustadz Ipung. Jadi, manusia itu sangat bernilai di matanya. Laki-laki dan perempuan. Tidak dibilang laki-laki lebih hebat. Perempuan otaknya separuh itu nggak ada, sama. Gitu. Nah, ini para muslimah juga dibilang otaknya separuh, masih juga ikut Allah yang mengatakan otaknya separuh. Tahu enggak orang otak separuh? Orang otak separuh itu orang gila. Itu loh. Ya, jadi Tuhan Allah kami ini luar biasa. Jangan mengatakan binatang itu juga sama umat seperti kamu. Laki di dalam kekristenan itu binatang ya binatang. Manusia lebih tinggi derajatnya. Jangan dibilang keledai, tikus, unta. Itu adalah umat. Umat itu cuma manusia. Enggak ada binatang yang disebutkan umat. Ini Tuhan dari mana ini? Kok bisa salah begitu? Ya. Nah, dan Tuhan Allah itu ketika manusia berdosa, dia membuat pakaian dari binatang untuk kasih ke mereka. Dia tidak memusnahkan mereka, tidak masukkan dalam neraka. Dia hanya mengusir mereka dari Taman Eden sebagai bentuk hukuman terhadap mereka. Ya ada konsekuensinya, ada hukuman. Kalau tidak dihukum juga kan tidak bagus. Maka Tuhan hukum mereka, disiplin. Dengan apa? Cara apa? Usir dari Taman Eden. Ayat 23, brother. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya, gitu. Jadi dia hanya
menghukum mereka dengan mengusir. Tadinya di Taman Eden kan tinggal mengambil dan makan. Sekarang kamu kerja keras. Ada tanggung jawab yang harus kamu kerjakan. Jadi kalau ada manusia yang pemalas, kata Alkitab nggak usah dikasih makan. Makanya kenapa kamu itu loh, umatnya kalian itu loh ya, itu di kota-kota besar ya, seperti Palembang, Surabaya, Jakarta, Medan, itu kenapa kalian itu loh duduk di pinggir jalan sambil menadahkan tangan, disuruh kerja juga malas. Kenapa? Karena umat pemalas. Maunya hanya minta-minta. Mau bangun tempat ibadah aja bawa kotak keliling gitu kan, ngemis sana sini. Hadang jalanan yang adalah milik publik, dihadang di tengah jalan. Orang lewat minta, kalau tidak dikasih dihalangi dengan kayu besar. Apaan tuh? Katanya Tuhan itu maha besar, maha kuasa. Kok minta-minta di jalanan? Memangnya jalan itu milik kau sendiri? Kalau mau buat pesta, jalan dihadang, ditutup. Apaan tuh? Enggak menghargai orang lain. Ya kan? Nah, jadi perhatikan. Jadi ada bentuk hukuman kepada mereka. Dihalau. Ada kerup. Malaikat di situ dengan pedang terhunus supaya mereka jangan balik. Nanti mereka ambil buah pohon, pohon kehidupan mereka makan. Nanti mereka dalam dosa, dalam kekekalan. Tuhan tidak mau. Tuhan halau mereka dan Tuhan berjanji akan menyelamatkan mereka. Ya. Nah, pertanyaannya bagi kalian polemikus nih. RT 6 nih, ya. Apakah Allah kalian itu juga sangat mengasihi kalian dan rela berkorban bagi kalian? Saya tanya. Kalau yang Muslim yang berani masuk ke sini, kita tanya, kasih jawaban. Di mana Allah mau mengasihi kamu dan rela berkorban untuk kalian? Tidak pernah kita temukan dalam kitabmu tertulis Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi manusia dan rela berkorban bagi mereka. Enggak ada, sampai botak, sampai kiamat enggak ketemu. Masuk paling-paling hayal. Ya kan? Oh begini, oh begitu, kamu nggak ngerti. Oh kamu nggak ngerti bahasa Arab. Itu kan dalam bahasa Arab. Gundul mah itu. Ya, tidak pernah kita temukan. Ya, yang ada adalah tuntutan dan ancaman dengan azab dan api neraka, neraka jahanam sebagai ya, dan juga berbagai kutuk dan ujung-ujungnya ke neraka. Itu ngancam. Kalau kamu ndak begini, kamu akan diasap, ya kan? Kayak ikan pindang, ya kan? Kayak ikan teri. Kalau di Ambon itu banyak itu. Kalau dapat ikan itu diasap itu. Nah, gitu. Ya, kalau diasap kan paling-paling gosong. Itu loh. Kasihan banget gitu ya. Ya. Kalau Tuhan Allah kami, ya setelah manusia jatuh dalam dosa, dia menjanjikan penyelamatan. Kejadian 3:15, brother. Kejadian berapa, pendeta? 3 ayat 15. Mundur ke 15, ya. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Ya, jadi ini merupakan nubuatan pertama untuk Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang kamu bilang enak ya Yesus menanggungnya, disuruh menanggungnya. Nah, ini pertama nih. Ayat pertama di dalam Alkitab menjanjikan datangnya Sang Mesias. Permusuhan antara iblis dan keturunannya. Nah, iblis dan keturunannya itu bukan berarti iblis itu punya istri, kemudian bersetubuh lalu melahirkan anak. Bukan. Tapi orang-orang yang selalu melakukan kejahatan itu yang disebut anak-anak iblis. Ya. Nah, setelah itu Tuhan Allah kami itu terus mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan berita ini dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini
kepada setiap generasinya. Ya. Jadi dia ngutus nabi-nabinya dulu dengan tujuan untuk menggenapi ini. Yeremia 7 ayat 25, brother. Yeremia. Iya, Yeremia, kitab Yeremia, Nabi Yeremia, pasal 7 ayat 25. Yeremia 7 ayat 25, dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi hari demi hari terus menerus. Iya, jadi Tuhan Allah kami itu sebelum datang Sang Mesias yang dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15, dia terus menerus mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan hal mana Mesias akan datang, anak Allah akan. Ibrani pasal 1 ayat 1, brother. Ya, Ibrani. Ya, kitab Ibrani pasal 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Iya. Jadi diulangi ya oleh penulis sejak zaman dahulu. Maksudnya zaman apa? Mulai zaman manusia jatuh di dalam dosa. Ya. Orang yang setelah itu kemudian Nuh. Ya, orang-orang yang benar. Bahkan Habel itu adalah nabi. Nabi kepada siapa ya? Kepada saudara-saudaranya. Sampai pada zaman Taurat diberikan. Karena sebelum itu belum ada kitab suci. Kitab suci itu baru diberikan pada zaman Musa kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Jadi berulang kali Tuhan itu mengutus nabi untuk menyampaikan kabar gembira ini. Bahwa keturunan daripada perempuan itu akan datang. Gitu. Ya. Nah, kemudian Tuhan Allah kami sendiri datang untuk menyelamatkan umatnya. Itu hebatnya Tuhan Allah kami itu. Dia bukan Tuhan alam otoriter, main perintah aja lu laksanakan juga kagak. Jangan-jangan lu nggak mampu gitu, main perintah tapi nggak mampu. Tuhan kami bisa memerintah, bisa melaksanakan. Ya. Ibrani pasal 1 tadi, brother, ayat 2 sampai 4. Ibrani 1 pasal 4. Ayat 4. Ayat 2 sampai 4. Ya, dari ayat 2. Mulai dari ayat 2. Lanjutan tadi. Ibrani 1 ayat 2 sampai 4. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan Allah kami itu bukan hanya berjanji bahwa akan datang Sang Mesias, enggak. Dia datang langsung. Dengan apa? Mengutus anaknya, Sang Firman yang tadinya ada di dalam dirinya, oleh kemahakuasaannya berinkarnasi menjadi manusia atau menjadi daging. Untuk apa? Ya untuk menyelamatkan manusia. Jadi bukan dia seenaknya manusia buat dosa terus dia disuruh. Enggak, dia sendiri memang mau datang.
Itu loh. Yesaya 63, brother. Ayat 8 sampai 9. Yesaya 63. Ya, ayat berapa? Ayat 8 dan 9. 8 dan 9. Ya. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Iya. Jadi bukan seorang utusan, seorang malaikat atau seorang nabi yang diutus. Enggak. Dia sendiri yang datang menebus mereka menjadi juru selamat. Itulah sebabnya Yesus waktu lahir datang malaikat Gabriel mengatakan kepada para gembala yang sedang menggembalakan domba pada malam itu, malam ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu loh. Hebat kan? Lah, jadi Tuhan kami lakukan itu karena ya kerelaannya sendiri. Ya. Yohanes pasal 10, brother, ayat 17-18. Yohanes 10. Ya. Ayat 17, Yohanes 10, ayat 17 dan 18. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Iya, jadi dia disuruh, ya. Tapi Bapak itu bukan otoriter. Yesus sendiri yang merelakan, Sang Firman itu sendiri merelakan dirinya, Sang Mesias itu sendiri merelakan dirinya. Makanya kalau dia tidak relakan dirinya, mau tentara Romawi itu salibkan sampai kayak apa juga nggak mati-mati, brother. Nggak mati dia. Nah, itu malah sebabnya supaya dia mati dia relakan. Lalu yang maha kuasa, tadi kan kita baca ayat sebelumnya, kita nabi-nabi sebelumnya tadi, kan dia maha kuasa. Ya, itulah Tuhan kami. Pertanyaannya bagi kamu tuh, gimana Tuhan kamu? Ya, jadi begini Ustadz Ipung dan para polemikus. Sekarang kami bertanya kepada kalian nih, mengapa kalian disuruh beramal saleh, namun amalan itu jadi sia-sia? Karena hal itu tidak dapat menyelamatkan kalian, melainkan kalian dimasukkan dalam neraka jahanam. Tetapi kalian tetap tidak menyadari itu, gitu loh. Dan kalian tetap pada kebodohan kalian. Mengapa? Mengapa gitu loh? Kalian sudah tahu bahwa kalian itu disuruh berbuat amal juga nggak ada gunanya. Masih gitu loh. Bahkan kalian itu disuruh untuk masuk neraka. Masih gitu loh. Alah, pertanyaannya otak kalian itu di mana itu? Kok nggak ngerti-ngerti gitu loh. Jadi ini bahasa Indonesia saja kalian nggak ngerti, gimana kalian pakai bahasa yang bukan bahasa kalian? Ya tambah runyam dunia ini kan. Sudahlah, Ustadz. Tinggalkan jalan malapetaka itu, ya. Dan ikutlah Yesus yang menjamin keselamatan, ya. Dan yang memastikan tidak masuk neraka gitu loh. Yesus itu menjamin kalian kalau ikut dia tidak masuk neraka, enggak. Pasti tidak masuk neraka. Pasti enggak binasa, masuk neraka. Benar. Ini Yesus yang ngomong loh, bukan saya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30, brother. . 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
Dari berapa Pak Pendeta? Yohanes 10 berapa? Ya, Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Yohanes 10 20 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Jadi Ustadz Ipung dan para polemikus, Yesus katakan di sini bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Jadi kami ini dengar suara Yesus. Lucunya kalian ini, yang tadinya tinggal di Kristen itu setahun sekali baru datang ibadah karena ada hadiah Natal. Jadi kalian tidak nongol setahun, pas hari Natal datang karena ada hadiah. Jadi kalian nongol gitu. Kalau maju sedikit, setahun 2 kali pas Paskah. Karena Paskah itu juga ada perlombaan dan ada hadiah. Nah, kalian datang supaya dapat. Walaupun kalian tidak kasih sumbangan gitu. Akibatnya apa? Kalian bodoh tentang Alkitab. Sehingga tiba-tiba kalian dibodohin. Lalu kalian jadi mualaf. Ya kan? Kenapa kalian jadi mualaf? Karena tidak mendengarkan Yesus. Tetapi ketika kalian mualaf, kalian bilang, oh karena saya mendengarkan Yesus, maka saya jadi mualaf. Karena Yesus kapan itu? Yesus bilang apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan Yesus bilang apa? Aku mengenal mereka. Ya. Yesus mengenal kami. Jadi jangan kamu kutip dari Injil Matius pasal 20 pasal 7 yang kamu bilang pada ayat 30. Enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Ya itulah kalian yang tadinya Kristen tiba-tiba mualaf. Ah, itu yang kalian dimaksud. Kenapa? Karena apa? Kalau kamu benar-benar dengarkan suara Yesus, pasti kamu ikuti Yesus sampai mati masuk liang kubur, kamu tetap percaya Yesus. Tidak mungkin kamu mualaf. Mustahil Amin. kamu bisa mualaf. Gitu. Tapi karena kamu tidak dengar suara Yesus, makanya kamu dengar suara iblis dari gua gelap gulita, sehingga ketika disuruh baca, mana bisa orang dalam kegelapan disuruh baca. Memangnya matamu itu mata kucing apa? Nah, kalau matamu itu mata kucing, mata harimau, mata singa, ya di gelap-gelap malah dia bisa membaca itu. Ini dalam gua. Nah, maka kamu dengarkan suara itu. Entah ngomong apa nggak jelas, suruh baca apa juga nggak jelas. Kamu ngikut dengan buta dalam kegelapan. Ya kan? Nah, Yesus kemudian bilang apa di situ? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ya. Mereka pas masuk neraka selama-lamanya. Lo kamu disuruh masuk neraka, kamu juga ikut. Heran aku. Ini Yesus bilang apa? Kamu pasti tidak masuk neraka, tidak binasa. Tapi yang Tuhan yang kamu ikuti malah bilang apa? Ini adalah ketetapan yang tidak bisa diubah lagi. Kamu pasti mendatanginya masuk neraka. Kasihan delok. Aduh, sakit perut gua. Ya kan? Nah ini loh. Setelah apa? Karena kamu bukan domba Yesus. Kamu udah dengar, maka kamu mudah dibawa sama setan. Kalau kamu biar pedang di leher. Susah.
memisahkan kami dari kasih Allah. Makanya gua nggak takut dengan lu ngancam-ngancam gua pakai pedang, pakai segala macam tetek bengek, kirim ilmu. Saya tahu kalian itu ada yang kirim. Gua tahu lu kirim hantu-hantu datang. Gua tahu ketika gue debat dengan lu diam-diam suruh tuyul lu datang. Ku hajar tuyul lu itu. Lu sekalian itu loh, suruh itu Lucifer itu suruh dia keluar dari neraka sana. Tahu kirim dia biar kulumat dia. Gitu. Lu kirim tuyul. Ya, jadi baru polemikus yang kalian punya pendamping banyak tuyul-tuyul itu, banyak setan-setannya itu, suruh setan-setanmu itu datang. Ku hajar, ku masukkan di bawah kolong jembatan, ku siram pakai air hangat, rasain lo. Memangnya gue takut dengan ilmu lu itu? Enggak takut gue. Ya, bos besarmu aja si iblis aja gue enggak takut. Apalagi cuma diputus yang tuyul-tuyul kerucut-kerucut, datang hanya cengengesan. Ya, jadi nggak bisa rebut. Kami nggak bisa direbut. Kamu nggak bisa ngancam kami dengan ingin membunuh. Lu membunuh. Ya, kami nggak takut. Aku dan Bapa adalah satu. Iyalah. Tuhan dengan firman-Nya mana bisa dipisahkan. Kalau firman diciptakan, lah Allah bisu dong. Kalau rohnya diciptakan, patung dong, mayat dong, jenazah dong. Apa lagi? Mumi dong. Tuhan kami rohnya dengan firman-Nya satu. Gitu loh. Ya samalah aku dengan akalku ndak bisa, dengan kata-kataku ndak bisa dipisahkan. Makanya kadang-kadang kalian ini apa ya, dibilang konyol apa ya, terus idiot juga kalian ndak terima. Lucunya ketika saya WA dengan kamu juga balas WA saya. Kalau kamu menganggap bahwa kata-kata yang ada di WA itu bukan mewakili saya, kamu nggak usah balas dong. Atau ketika kamu video call, atau ketika kamu buka kamera, aku ngomong dengan kamu, kan yang ngomong dengan kamu itu kan cuma bayangan saya, bukan saya. Tetapi kamu kenapa bisa ngomong dengan saya? Karena yang muncul di HP-mu, yang ada di laptopmu itu mewakili diriku. Ya sama dengan firman Yesus Kristus itu mewakili Bapa yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, yang adalah roh. Kalau siapa lihat dia mati, makanya dia harus mengambil wujud. Itu loh. Ya. Nah, jadi kalian polemikus, pertanyaan saya kepada kalian nih, supaya nanti kalau kalian ada yang polemikus ya masuk sini, jawab. Jangan bertanya melulu terus setelah dijelaskan juga ngeyel gitu, ya. Pertanyaan saya, Tuhan kalian itu di mana dia membuktikan dia mengasihi kalian? Apa bentuk pengorbanan dia kepada kalian? Kalau Tuhan kami kan jelas tuh. Ya, dia bentuk kasih kami, dia mau datang sendiri, bahkan merelakan dirinya disiksa, dianiaya sampai mati di kayu salib. Itu bentuk dia cinta sama kami. Saya ulangi, di mana Tuhan yang kamu sembah itu mengasihi kamu, dan bentuk real daripada mengasihi kamu itu apa? Oh, itu kan ciptaan Allah. Kalau itu mah hantu juga bisa bilang itu ciptaan dia. Itu ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan kepada Ustadz Ipung yang merasa pintar. Kalau kamu hebat ya masuk ke sini lah, jangan kamu keluar-keluar aja di YouTube kamu gitu kan. Kemudian para polemikus Muslim lainnya yang berpolemik dengan mengatakan hal yang sama.
Jadi sama mereka ini kalau muncul begitu, ya kami sudah jawab. Kalau kamu punya nyali masuk ke sini, diskusi sesuai dengan topik. Ketika kami tanya, kamu juga jawab. Ya, itu aja yang bisa saya paparkan pada sore hari ini. Teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan. Ataupun yang mau bertanya, silahkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom, brother. Silahkan. Ya, shalom, Pak Pendeta. Ini sebenarnya aku lagi nunggu ya, kalau ada framing muslim atau muslim yang ingin diskusi, yuk silakan ke Zoom, naik sini naik yuk, monggo. Tapi jangan ngeyel. Aku teringat framingnya Pak Putra sih. Ya. Pak Pendeta. Iya, apa kata dia? Orang Yahudi tidak mengakui Yesus kan sebagai Tuhan. Loh, Yahudi yang mana? Ya kan Pak Pendeta, muridnya juga orang Yahudi. Nah, ini aku mau nampilin Pak Pendeta. Ayat. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Ngatasin polemikus itu pertanyaannya dari apa namanya Muslim ini kan. Ya. Kenapa sih orang Yahudi tidak mengakui? Nah, ini aja suruh baca nih. Ya kan? Ini kan kalau framingnya polemikus Muslim kan perjanjian lama itu kitab orang Yahudi. Ya ini aja suruh baca. Yesaya 3 dan 53 ayat 3 dan 4. Ini nubuatan tentang Mesias. Dan banyak orang Yahudi tidak mengetahui dan atau memilih tidak meyakininya. Jadi kembali kepada free will, sama seperti kalian, utlim polemikus yang tidak meyakini surah Maryam ayat 71, kalau kalian tuh harus masuk neraka. Ya seperti itu. Nggak bisa dipaksain. Kalau kalian nggak percaya dengan kitab kalian sendiri, kalau kalian masuk neraka, ya silakan. Begitu pula orang Yahudi. Kalau Mesias ini harus dihina, menanggung penyakit kita, ya terserah. Inilah nih ayatnya nih. Kalau orang Yahudi baca ini, pasti terima Yesus. Dan kalau mengimaninya, ya, itu aja sih Pak Pendeta. Ya, Iya, aku. kadang kan, ya, Ya, silakan Pak Pendeta. ya kadang para polemikus kan sering bilang begitu kan. Orang Yahudi aja nggak percaya Yesus. Nah, pertanyaan kita Yahudi yang mana? Coba buka Yohanes pasal 1 ayat 47, brother. Yohanes 1. Ya, Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael ini salah satu murid Yesus. Yesus bilang apa? Lihat, inilah Natanael. Seorang Israel sejati. Jadi Israel yang mana dulu, brother? Orang Israel itu memang mayoritas tidak percaya kepada Yesus yang saat itu datang. Tetapi murid-muridnya itu adalah orang Israel sejati. Yang mengikut dia, yang rela mati demi kabar baik. Ya. Lah, kalau mereka yang tidak percaya itu karena dalam pikiran mereka Yesus datang, Mesias datang menyelamatkan mereka dari politik Romawi, membebaskan mereka karena mereka dalam jajahan Romawi. Lah, Yesus datang bukan untuk itu. Yesus tidak datang untuk urusan politik, dia datang untuk urusan mati hidupnya manusia, masuk neraka atau surga. Itu. Lah, kamu kok asal ngomong doang. Terus kamu bilang orang Kristen mencuri kitab Yahudi. Hah? Apa? Masa orang Yahudi mencuri kitab orang Yahudi? Dasar bego lo.
Silakan bro, lanjut. Nggak tahan saya bilang untuk bego. Iya. Ya maaf ya, emang susah Pak Pendeta untuk menggambarkan pola pikir mereka itu. Jadi kalau dibilang kurang amat sangat cerdas ya, ya mungkin seperti itu gitu loh. Ya kan? Iya. Makanya ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan uklim ini nggak ada yang nggak bisa dijawab, teman-teman ya. Iya. Coba mereka suruh percaya, yakinin, pasti masuk neraka. Mereka nolak. Oh nggak seperti itu, nggak seperti itu. Ya kan, itu kan ininya mereka. Iya. Tapi kita kan bacain. Kalau mereka nggak terima kan itu berarti free will ya, kehendak mereka, Iya, kehendak bebas mereka, atau betul. pendapat mereka. Ya Betul. silakan gitu loh. Cuma jangan mengasumsikan lagi. Kalau udah nggak terima ya udah that's it kan gitu. Emang Betul. udah lah Pak Betul. Pendeta. Ayo teman-teman ada yang mau ini bertanya atau Mas, menanggapi silakan silakan. teman-teman. Mungkin dari penonton ada yang ingin bertanya, kita bacain nih chatnya nih. Untuk partisipan silakan resen ya. Iya, kalau pertanyaan-pertanyaannya ya kayak si Aduh, Ikhwan atau Putra, aku sih ya udah ketakar gitu. kambing. Bahwa Ya, kambing. iya, Bro siapa yang tadi kasih komentar itu ya? Oh iya, WAFM Group ya, official. Iya, si Kainama, Aresto, terus Ustadz Ipung, terus siapa lagi? Yahya Waloni, Moko Ginta. Ah itulah kambing goblok itulah itu yang dimaksud oleh Yesus, kambing goblok. Sudah kambing goblok lagi. Kasihan memang. iya. Ada nih dari teman-teman silakan yang mau menambahkan. Ayolah. Ya mungkin Aisyah nih, Aisyah dari tadi typing nggak benar, nggak Ya. betul. Aisyah kan dapat banyak info daripada Momo kan? Ya silakan Aisyah. Jangan typing. Astagfirullah. Gua aja deh. Kalau ya silakan Bro Panda. Ya silakan Bro. Iya, gue cuma mau komen mengenai slogan rahmatan lil alamin, tipuan dari agama itu. Kenapa? Dia bilang katanya yang selalu disebarkan sampai satu dunia, surganya orang kafir itu di bumi, surganya orang Islam itu di atas sana, kayak gitu kan. Cuma lucunya semua negara-negara Islam gereja nggak bisa dibangun. Ada di Indonesia sampai gereja diminta 15 miliar untuk bangun satu gereja. Jadi surganya orang Islam itu di bumi apa di sono sih? Sampai gila, sampai ngemis sampai 15 miliar begitu. Gitu pertanyaannya. Iya dong. Jadi kalau misalnya emang di sorga butuh duit, sorga Islam agak butuh duit. Nggak ada cerita duit di sorga. Gitu. Atau duit yang habis dari gereja itu mati dibawa ke surga. Gitu. Jadi kalau misalnya surganya orang kafir di bumi, kafir mau ngapain aja ya kasih aja itu surganya dia. Lu kan surganya di sono, kenapa lu ngelarang-larang bangun gereja lah, orang kebaktian. Sebenarnya surga lu di mana sih, di bumi apa bukan gitu pertanyaannya. Di mana? Tanah Borobudur dirampokin, tadi diambilin, terusnya tiba-tiba ada tanah wakaf untuk bangun masjid. Itu sebenarnya gereja surga lu di mana sih? Itu. Jadi ini tipuan-tipuan seperti ini yang nggak harus dipikirin untuk Indonesia. Ini sebenarnya kan penuh tipuan.
Dia ceritakan dari abad dulu sampai sekarang, surga orang kafir di sini, di sini, di sini. Tapi orang kafir membangun gereja susah. Di tanah kafir Borobudur Prambanan, Sriwijaya Majapahit. Gitu. Jadi sebenarnya tuh Indonesia harusnya udah mulai sadar tipuan-tipuan seperti ini. Gitu. Cerita-cerita surga, liatin aja orang kafir salah dilaporin. Gitu. Jadi sebenarnya surga lu di Indonesia, di Arab, atau di mana, atau di sono, tunggu mati. Gitu. Jadi tipuan-tipuan rahmatan lil alamin ini yang harus dipikirin untuk Indonesia gitu. Orang kebaktian lu segel, orang kebaktian lu bubarin. Jadi sebenarnya surga lu di mana? Gitu. Sebenarnya cerita surga lu pembalikan fakta ya. Jadi dia bilang surganya orang kafir di dunia. Tapi pembalikan fakta dianya sendiri ngambilin harta-harta orang kafir. Gitu. Jadi surga orang kafir pun dirampok gitu ya, Slim. Maksudnya Islam gitu ya, sejarahnya. Nah, jadi ya selamat berpikir Indonesia untuk ajaran tipu daya ini. Ya itu aja sih penambahannya. Iya. Yeah, emang sih gereja orang kebaktian dibubarin, lagi kebaktian dibubarin, lagi gereja dibubarin, segel sana sini. Giliran dapat duit, minta proposal, duitnya kagak, nggak ditolak. Ibadahnya haram, duitnya harum. Masa kayak gitu? Gak gitulah. Ya Pak Pendeta ya. Iya, saya di dunia nyata ya, saya selalu berhadapan dengan mereka secara langsung dalam pengurusan IMB ya. Jadi saya tahu persis, biasanya di suatu daerah aparat desa ya, mulai dari desa sampai ke tingkat nasional itu kan pejabat publik itu kan mendukung. Jadi mereka dalam kapasitas menyetujui ya pembangunan izin membangun gedung itu ya. Jadi mereka tidak boleh ikut menandatangani, misalnya ada yang tidak setuju, tidak boleh. Mereka harus ada di tengah, gitu kan. Nah, lalu biasanya yang kerok di situ adalah tokoh-tokoh utama. Nah, jadi walaupun masyarakat sudah setuju, mereka akan provokasi. Nah, untuk itu kita sebagai hamba Tuhan atau pengurus gereja harus cerdik. Tuhan bilang kita harus cerdik. Cerdik itu pinter. Ya. Nah, bagaimana caranya? Saya tahu. Saya dekati mereka. Biasanya ujung-ujungnya itu uang. Kalau uangnya sesuai dengan kesepakatan, dan mereka itu kan bukan hanya satu orang. Sehingga misalnya 10 orang ya 10 orang harus dibagi-bagi. Siapa yang pengaruhnya lebih besar, dia yang akan dapat lebih besar. Nah, sehingga saya ketika ada di posisi sana, kadang-kadang orang bilang, itu kan suap. Tidak, itu bukan suap. Ya, itu bukan suap. Tapi itu bentuk dari kecerdikan. Ya, untuk membuat mereka bungkam, ya mau tidak mau, kita harus lakukan hal itu. Kalau tidak, jangan berharap mereka izinkan. Ya. Nah, saya selalu ada di garis depan. Makanya saya kadang-kadang kecewa dengan pendeta-pendeta yang saya ikut berjuang mati-matian, ujung-ujungnya mereka takut sehingga mereka tidak membangun. Kadang-kadang saya kecewa. Saya ini selalu berhadapan dengan orang-orang pejabat-pejabat itu. Sampai kepada gubernur itu saya hadapi. Jadi saya tahu persis siapapun dia.
Contoh FKUB itu kan tidak boleh, melarang. Tetapi ujung-ujungnya duit juga. Karena mereka mayoriti di situ. Maka saya bilang kalau kamu Kristen yang ada di sana mewakili semua orang Kristen. Kalau kamu nggak becus, ganti orang yang punya keberanian. Mereka bilang kira-kira siapa? Ya kalau saya dipercayakan saya datang. Saya akan biarpun sendiri saya hadapi semua orang Muslim di situ. Gue bilang. Kenapa sih takut? Gitu. Nah, selain daripada itu kita juga harus mengerti seperti SK3 Menteri. Kita harus tahu. Kita harus paham. Kita harus tahu undang-undang. Kita harus tahu politik. Walaupun kita tidak boleh masuk dalam politik praktis, tapi kita harus tahu politik. Karena para politikus juga main di belakang itu. Mereka tidak sendirian. Gitu loh. Mereka tuh ibaratnya apa? Mata rantai. Nah, kita harus tembus mereka semua. Saya datangi bupatinya, ketua DPR-nya, Bimas Islamnya. Aku datangi. Sendiri aku datang. Paling ada yang nemanin saya datang. Gitu kan. Saya yang ngomong dengan mereka. Duit tidak bisa. Nah, maka itu kita pun cerdik. Tahu, lebih mudah untuk bangun tempat ibadah, buat gedung serbaguna. Izin gedung serbaguna dulu. Kalau kamu punya duit, buat gedung serbaguna dulu. Nanti setelah gedung serbaguna, baru kamu urus pelan-pelan surat izin pembangunan gedung gereja. Karena itu paling sulit. Nah, oleh karena itu buat gedung serbaguna. Gedung serbaguna kan boleh kita pakai untuk ibadah. Peruntuhannya boleh. Gitu. Nah, itu bentuk dari kecerdikan, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada yang nanti disampaikan sama pendetanya gitu kan. Nah, gini, kita harus begini-begini gitu. Nah, gitu brother. Jadi memang betul kata Bro ini tadi, ujung-ujungnya duit kok mereka itu. Ngemis gitu loh. Kan begitu. Baik, Oke, lanjut. ini ada Isa Resen. Ya, Iya, silakan Isa. Aisyah. Ya, silakan. Apakah dadanya sudah agak lega ditinjau sama Momo? Aduh, saya malu ini. Shalom, Al-Habib, Shalom, Pak Cika. Selamat sore, Pak. Shalom. Ya, selamat sore semua. Ini terkadang kayak kalau kita dalam berdiskusi dengan Muslim, menurut saya lebih penting kayak kita minta mereka jangan bawa pemahaman mereka atau pola pikir mereka dalam kekristenan. Karena itu nggak nyampe gitu. Iya. Karena kayak mereka suka sekali bikin statement bahwa, loh, kan Tuhan bisa mengampuni manusia dengan cara aku mengampuni kamu tanpa harus ke dunia, gitu gampang gitu kan Pak Pendeta. Mungkin itu Pak Pendeta udah sering dengar. Itulah yang Muslim tidak pahami konsep dalam keimanan kekristenan dalam konsep mereka. Mereka paksakan konsep yang datang di abad ke-7 yang amburadul gitu loh. Tanpa mereka memahami konsep yang kita pahami kayak tentang dosa gitu. Kita memahami betul bahwa dosa itu adalah keterpisahan kita atau putusnya hubungan kita dengan Sang Bapa gitu kan. Makanya perlu hubungan itu untuk diperbaiki kembali dengan datangnya anak domba Allah gitu kan. Lah Muslim tidak pahami itu, jadi kayak pemahaman mereka dipaksakan dalam, sorry saya dipanggil. Iya, Terputus, iya. Ya, intinya Pak Pendeta pemahaman yang abad ke-7 mau dipaksain di abad mengkoreksi abad pertama. Wow. Iya. Jadi begini, nanti kalau Ade Aisyah sudah nanti titip pesan ya, tolong sampaikan sama si Momo supaya entah datang dalam mimpi atau bagaimana, ingatkan umatnya itu supaya jangan terlalu bego, gitu kan. Bilang sama mereka, kalau memang Tuhan itu kan maha kuasa, tidak perlu lagi datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia gitu kan, cukup dari surga. Lah terus ngapain ngutus Momo? Kan tinggal di sono, buat semua jadi muslim. Kan selesai. Ngapain kirim Momo datang rusak anak orang, anak mantu sendiri dirusak, pembantunya sendiri dirusak, istri orang dirusak, semua perempuan dirusak, bahkan binatang pun dirusak, anak laki orang dirusak, semua elemen dunia dirusak. Ngapain? Kalau memang dia maha kuasa, ngapain utus itu datang? Ya kan? Cukup dari sorga, kembalikan ke mereka umat sendiri.
Kan tidak ada gunanya toh. Cukup dari surga sana dia bilang, semua tunduk jadi Muslim. Nah, selesai. Faktanya mayoritas adalah Kristen sekarang ini. Gitu loh. Lah, terus kalian dipaksa memerangi orang Kristen, pakai pedang, rebut gerejanya di Timur Tengah sana, ya kan? Jadikan masjid, kemudian kalian tiru semua, stupa semua bulat, kayak gitu. Padahal itu gereja kami. Saudara-saudara Ortodok, ya kan? Hagia Sophia itu gereja tertua di dunia yang dibangun menjadi contoh pertama. Setelah kalian rampok, kalian buat semua kayak gitu. Lalu kalian klaim itu punya kalian. Rasanya lumet-lumet, ya kan? Itu punya kami, kalian niru. Aduh, nah, jadi nanti beritahu ya, Aisyah bilang Momo, jadi ingatkan mereka supaya jangan mereka bodoh terus gitu. Lanjut, brother. Iya. Aku keinget juga dengan passwordnya mereka kalau di tengah jalan gitu teriak, tiba-tiba ya kan teriak, Allahu Akbar. Wah, minggir kita guys. Ya, bukan apa-apa, takutnya meledak, ya kan? Iya, jadi seperti itu. Bukan kita ngomong asal ngomong, enggak. Tapi memang ada gitu. Dan itu meledak. Sebelum meledak, mereka teriaknya seperti itu. Tapi kalau disangkut pautin ke mereka nggak terima. Itu oknum katanya. Ini kan yang repot. Buktinya apa? Gereja dibubarin, di-stop lagi ibadah. Kalau nggak di-stop ya diledakin. Ya ini kan repot. Ya kan? Mana rahmatan alamin itu? Tunjukin dong. Giliran orang-orang gereja, misalnya orang Kristen atau agama lain, nyinggung ibadah, yang lagi pada ibadah, pasti ini. Langsung dimasain. Agama lu apa? Agama lu apa? Dibilang setan. Kan enggak gitu. Ya. Ya silakan teman-teman, ada yang mau nambahin? Aisyah gimana? Udah bisa? Udah. Iya. Lanjut. Si Momo narik tadi. Bisik-bisik. Iya, inilah ajaran apa tadi? Rahmatan. Dah lah, terserah itu nggak tahu aku nyebut. Iya, emang susah ya kalau kayak kita untuk ngomong sama mereka itu mungkin mereka sedikitnya ngeyel atau karena memang dari sononya si Baginda ini sudah mengklaim bahwa mereka datang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya gitu. Jadi kalau kita kasih tahu bahwa konsep yang ada di dalam Taurat dan Injil yang kita pahami itu tidak seperti itu, mereka susah gitu loh. Jadi kayak tentang Yesus, mereka berani mengklaim bahwa orang Kristen enak bikin dosa, nanti orang Yesus yang disuruh nanggung gitu karena palamu. Konsep kayak gitu nggak ada. Di Kristen kita disuruh mengerjakan keselamatan yang ada. Kita juga tetap ada keselamatan itu, tetap kita harus kerjakan. Tidak teman-teman, Yesus datang langsung kayak kita bebasnya ngapa-ngapain aja gitu. Nggak ada konsep seperti itu. Jadi mungkin kalau kamu ngaku-ngaku ngerti Alkitab, lu lebih Kristen dari kami yang Kristen, kayaknya aku mau nanya, Alkitab yang mana yang kamu baca? Karena yang kami pahami itu keselamatan tidak sebenarnya diberi langsung ya kami bebas melakukan dosa. Keselamatan ya harus kami kerjakan. Salah satunya dengan memberitakan Injil, itu kami sudah mengerjakan keselamatan kami. Begitu. Makanya tolong kalau mau masuk dalam diskusi dengan kekristenan, jangan bawa standar Islam karena nggak akan nyampe. Lo mau aja nggak bisa baca tulis kok, cuman bisa satu bahasa, mau maksa-maksain di Kristen. Gitu. Itu tanggapanku. Keras. Wow.
Ya, sebenarnya ini itu sudah dinubuatkan, itu sudah dikatakan di dalam Alkitab dan dikuatkan oleh kitab mereka sendiri. Rasul Paulus katakan mereka itu pikiran hati mereka itu tumpul karena dibutakan oleh ilah, ya, zaman ini. Dibutakan oleh roh-roh jahat zaman ini gitu. Dan di dalam Quran sendiri, ya, itu dikatakan bahwa Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Ya, Allah telah menutup telinga mereka, pikiran mereka. Ya, jadi jangan heran. Maka di dalam Quran juga melarang mereka, jangan tanya-tanya. Kamu nanya-nanya. Jangan nanya. Nah, itu. Jadi otak mereka tidak boleh dipakai. Maka mereka itu jadi pikun semua, amnesia semua. Ngomong hari ini A, besok ngomongnya B. Contohnya kain nama itu, hari ini ngomong A, ngutip ayat Alkitab untuk mendukung imannya, nanti besok dia bilang, aku nggak butuh itu. Nah, itu karena apa? Karena otak itu kalau nggak dipakai, nggak difungsikan, maka orang kecenderungannya jadi pikun dan amnesia. Nah, itulah umat mereka ini. Kalau kita tidak disuruh untuk pikirkan, ya, uji segala sesuatu. Jadi beda ya, beda. Ya, jadi jangan heran kalau mereka tuh ngeyel itu sebenarnya karena memang otak mereka nggak nyambung memang. Itu ada dinding pemisah gitu. Jadi ada dua dimensi gitu. Sehingga susah kita jelaskan sampai mulut kita pindah ke belakang juga mereka nggak akan ikutin. Jadi mereka layak disebut sebagai ular beludak itu betul. Siapa? Rasul Paulus katakan mereka adalah anjing-anjing gitu lah kan. Anjing-anjing gitu. Jadi wajarlah mereka disapa seperti itu. Nah, tapi tujuan kita kan untuk muslim-muslim yang sedang mencari kebenaran. Itu sasaran kita. Ya, karena banyak muslim yang sedang mencari kebenaran dan mereka ingin menemukan. Ya, contoh ya, kemarin ada kesaksian dari ibu siapa itu kan. Dan juga orang-orang Kristen yang masih minus pengetahuannya tentang kebenaran Alkitab dan juga tidak tahu kitab mereka Islam ini sehingga mudah ditipu gitu loh. Nah, kita tujuannya adalah dua kelompok ini ya, dua kelompok utama ini ya. Gitu. Kalau polemikus itu memang layak mereka disebut ular beludak, setan iblis terampak kata orang Ambon itu, setan terampak gitu. Maksudnya setan yang goblok gitu. Ya biarin. Gitu kan. Hanya mujizat Tuhan yang bisa membuat mereka bertobat gitu. Oke, lanjut. Baik Pak Pendeta. Langsung aja closing statement and doa Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di room maupun yang ada di live chat, ya, bahwa kok enak manusia berbuat dosa dan Yesus disuruh menanggungnya. Oh enggak. Berbuat dosa itu enggak enak. Ya, kami orang Kristen yang hidup di dalam Kristus itu enggak enak. Malah kalau berbuat dosa itu tertekan batin sepanjang hari, sepanjang sebelum mengaku dosanya itu dan bertobat itu enggak akan tenang dalam hidup. Dan itu akan menimbulkan bermacam-macam penyakit yang bisa mematikan. Karena itu Yesus katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Rasul Paulus katakan memang kita sudah merdeka, tapi jangan memanfaatkan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Tetapi hiduplah di dalam perbuatan-perbuatan baik yang dirancang oleh Tuhan sebelum alam semesta diciptakan dan Dia ingin supaya kamu hidup di dalamnya. Karena itu di mana-mana Tuhan katakan semua orang harus bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Jadi Ustadz Ipung, saya pesan kamu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sebelum ajal datang menjemputmu, kembali lagi ke pangkuan Yesus. Selagi masih ada kesempatan untuk hidup. Ya. Dan jangan mau ditipu oleh siapapun datang atas nama nabi, atas nama agama, atas nama Tuhan manapun selain Yesus Kristus. Jangan mau ditipu.
Berpeganglah terus kepada janji Yesus Kristus. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadaku. Ya. Nah, kiranya Roh Kudus meneguhkan ini di dalam batinmu. Bagi yang belum percaya Yesus Kristus, buka hati, pikiran, dan kau akan menemukan Allah sejati di dalam Yesus Kristus. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, terpujilah namamu. Kami telah diberikan kesempatan untuk memaparkan kebenaran firman-Mu tentang pertanyaan, kok enak manusia berbuat dosa? Yesus yang disuruh menanggung. Kami bersyukur. Engkau sangat mencintai kami, Bapa. Sehingga Engkau mengaruniakan anak tunggal-Mu, Yesus Kristus Sang Mesias, Sang Firman, untuk datang mati menanggung dosa kami di salib. Yang seharusnya kami yang disalibkan. Tetapi Engkau datang dihinakan supaya kami yang hina ini dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya saudara-saudara Kristen Tuhan Engkau terus melingkupi mereka dengan tangan-Mu yang perkasa. Saudara-saudara Muslim para polemikus, mari jamah hati mereka. Roh Kudus datangi mereka, kunjungi mereka, buka pintu hati mereka, buka mata rohani mereka, buka pikiran mereka untuk mereka mengerti kebenaran sejati. Daripada jeratan iblis yang mengaku sebagai malaikat, sebagai Allah, itu adalah Allah palsu, itu adalah malaikat palsu, dan juga nabi palsu. Kami berdoa, bebaskan mereka Bapa dari kultur mematikan ini. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, shalom semuanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan acara kami We Are For Murtadin di dalam acara Alkitab Menjawab ya. Kembali lagi di minggu depan ya teman-teman di acara yang sama Alkitab Menjawab di jam 15.30 WIB waktu Indonesia bagian Barat atau 3:30 sore ya teman-teman ya. Saya Bro Juni mengundurkan diri. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Shalom. Rasa sakit di malam kelabu, bocah cilik bernama Aisyah menangis pedih, hatinya pilu. Di tangannya sebuah boneka. Boneka cantik tidak bermata. Entah apa mau dikata, tak tega aku untuk turut merasa. Aisyah, oh Aisyah, dalam pelukan si kakek tua, nafas busuk dan penuh dusta, aroma mesum pun amat terasa. Aisyah, oh Aisyah, panggillah temanmu untuk bermain, biar ibumu menimangmu manja saat hatimu terasa pedih. Oh Aisyah, oh Aisyah.
tangannya mungil mencengkram bantal. Diterpa nafas yang terengah-engah, digagahi ulama brutal. Aisyah, oh Aisyah, dalam pelukan si kakek tua, nafas busuk dan penuh dusta, aroma mesum amat terasa. Aisyah, oh Aisyah, panggillah temanmu bermain, biar ibumu menimangmu manja saat hatimu sakit dan pedih. Aisyah, oh Aisyah, Aisyah.